Halo semuanya, perkenalkan aku Cynthia Damayanti dari mahasiswa Ilmu Komunikasi jurusan Public Relation di Universitas Esa Unggul. Kali ini aku mau menginterview dan meneliti gimana sih cara kerja atau apa yang harus diperhatikan dari seorang public relation. Kebetulan di samping aku ini ada teman aku yang lagi menjabat sebagai public relation di suatu perusahaan. Boleh disapa dulu? Hai, halo semuanya. Aku Hilma, temennya kawan aku nih. Bener banget sekarang lagi dijabat sebagai PR di perusahaannya di Shopee. Oke, wah kalau boleh tahu nih Kak Hilma, udah berapa lama sih Kak Hilma tuh menjabat sebagai seorang PR? Kalau aku masih belum terlalu lama sih, baru 2 tahun di Juli depan 2 tahun. 2 tahun, dan ya kalau boleh tahu itu melamar kerjanya itu kayak susah gitu nggak sih Kak? Cukup lama sih buat jangka waktu dari nge-apply sampai benar-benar jadi official PR gitu. Oke, langsung aja gitu. Aku mau nanya beberapa hal ke Kak Hilma. Aku mau tanya seputar humas tentunya. Di sini aku ada beberapa pertanyaan. Pertama, sebagai seorang humas, apa aja sih yang paling penting dan harus diperhatikan gitu? Sejauh aku jadi PR atau humas ya, yang aku pelajarin tentu banget tuh yang penting ya buat kita itu adalah etika sama penampilan itu sih. Oh gitu. Kenapa Kak? Kenapa Eh, etika dan penampilan jadi gitu? kalau PR ya tugasnya utama banget kan kita membangun citra gitu, membangun citra perusahaan gitu. Dan kenapa penampilan agar menarik perhatian dari company yang kita hubungin gitu. Itulah kenapa etika sama penampilan tuh penting gitu. Nah, menurut Kak Hilma antara etika dan penampilan Kak Hilma lebih eh, mana nih yang harus diduluin gitu, etika atau penampilan gitu? Dari kata-katanya aja udah etika dan penampilan, berarti etika duluan sih Etika kayak duluan gitu. ya. Iya. Oke, kenapa tuh Kak? Atau mungkin ada pengalaman atau apa yang menurut Kak Hilma jadi etika dan penampilan lebih penting? Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya pengalaman sih ya, aku sempet ada omongan-omongan gitu di perusahaan. Jadi dulu pas lagi aku baru banget nih masuk ya jadi PR, ada kayak senior aku, dia juga seorang PR. Nah, waktu itu dia punya job gitu untuk menghubungin sebuah company A gitu ya, kita sebut aja company A. Nah, dia tuh emang kalau di perusahaan tuh orangnya emang blak-blakan gitu, kayak ngomongnya Iya. blak-blakan gitu ke teman-teman juga kayak gitu. Nah, terus tuh uh, abis nggak lama setelah dia hubungin si company A tersebut, dapat kita tuh apa namanya kabar-kabar. Kenapa tuh Kak? Kabar-kabarnya dia dipindahin, udah bukan PR lagi gitu. Oh, mungkin karena bad attitude. Mungkin kayak gitu. Aku karena waktu itu masih baru ya jadi PR, jadi kayak aku mau ikut nimbrung buat Oh. ngobrol gitu kayak ya gitu, masih junior lah ibaratnya. Nah, Oh. tapi kalau dari kabar-kabar sih emang kayak gitu karena si company A-nya tuh kayak nggak begitu suka sama attitude ataupun cara belak-belakannya uh, yang Teman PR yang rumah itu. iya yang senior aku itu. Oh, Jadi aku senior. pindahin. Wah, berarti emang harus bener banget ya kita harus ngejaga attitude gitu kan. Dalam artian kita nggak boleh nyamain nada suara bicara kita ke yang teman sebaya dan yang perusahaan. Iya bener banget sih dia kayak gitu. Nah, oke Kak Hilma, aku mau tanya lagi nih, ada pertanyaan lagi gitu. Eh, Buat menjadi seorang PR gitu, apakah tugas kita hanya sekedar melobi terus memperbagus citra perusahaan ya Kak, atau ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu yang menurut Kak Hilma juga salah menjadi satu hal yang penting dan menjadi sambung menyambung atau yang bersangkutan gitu loh. Oh, tugas HR tentu nggak cuma ini ya, memperbagus citra perusahaan aja gitu, ataupun kayak ngehubungin company ini, company itu. Sebenarnya PR tuh ada banyak job-job yang lain atau tugas-tugas yang lain. Salah satunya sebenarnya kita bisa buat ngekontak media gitu, tugasnya PR gitu. Maksudnya ngekontak media itu cuman ngehubungin doang atau gimana tuh Kak? Nah, itu kita sebenarnya nih dari PR nih perusahaan kita punya informasi kayak gini, suatu informasi seperti ini. Nah, PR bisa buat ngobongin media A, media B, media C gitu untuk membantu menyebarkan informasi ataupun kayak ya semacam itulah. Oh,
Kalau gitu berarti kita diperluin gak sih kayak teknik-teknik untuk melobi medianya itu kak? Karena kan kalau cuman buat ngehubungin gitu ya, kan kayak gampang gak sih gitu. Ngehubungin kita cuman segera menghubungin, nah tapi yang dihubunginnya itu tuh mau nerima kita nggak gitu loh kak, maksud aku. Nah jadi mungkin di situ tugas PR juga bukan untuk meyakini si media biar media itu bisa percaya dan mau nerima berita-berita yang kakak ini berikan gitu. Iya bener banget sih. Iya tadi aku suka banget nyampein itu. Nah kita setelah kita nge-kontak media, kita jangan lepas tangan gitu. Kita harus ngeyakinin bahwa media ini mau buat nampilin informasi-informasi datang dari kita gitu, baik bentuknya ya cetak ataupun digital ataupun apapun gitu. Nah, jadi karena kenapa tugas PR juga, karena kan kita mau narik perhatian masyarakat kan. Yeah. Narik perhatian masyarakat itu kan juga banyak medianya gitu, ataupun bisa lewat apapun gitu. Nah, salah satunya itu buat menghubungin media informasi, yang perusahaan-perusahaan media informasi gitu, biar menarik perhatian masyarakat. Berarti selain menarik perhatian dari company-company lain atau masyarakat, seorang PR juga harus mempunyai skill untuk menarik perhatian dari pihak media ya. Nah, untuk aku mau tanya dikit sih kak, apa aja hal-hal yang kakak lakuin atau untuk menarik perhatian si media itu kak? Kalau itu biasanya ini sih, kita harus belajar gimana cara ngomong ke media gitu. Misalnya kita mengajukan email ataupun kita mau ketemu langsung gitu, itu pelajarannya pasti balik lagi ke cara berkomunikasi kita gitu. Berarti emang harus punya relasi yang kuat juga di media gitu ya kak? Bener banget itu sih pastinya. Kalau kita nggak punya relasi ataupun nggak punya kontak-kontak yang bisa dihubungi ya gimana mau tersebar gitu kan. Nah, satu lagi deh kak, menurut kakak itu media itu tuh berperan penting gak sih buat ngebantu prospek kerjanya PR selama kakak ini gitu? Menurut aku prospek kerja PR pasti dari diri kita sendiri ya, tapi ada juga bantuan media yang sebagai faktor dari luar diri kita sendiri terhadap penilaian kinerja gitu. Semakin banyak media yang pernah udah kita engage gitu, kita udah dapetin gitu, nah itu kan berarti nilai plus kan sama atasan kita gitu. Oh si A ini dia udah pernah nih hubungan sama media ini, jadi lebih kepada faktor dari luarnya gitu. Bagian nilai plus. Oke, mungkin aku cuma mau nanya itu aja. Selebihnya nanti mungkin kita tanya di belakang layar ya, karena banyak banget masih pertanyaan-pertanyaan yang mau aku kulik, tapi karena waktunya kita udah habis gitu, aku mau ngucapin makasih banget buat informasi-informasi yang Kak Hilma bisa sharing dan bermanfaat mungkin bagi teman-teman ya. Oke, aku Sinta Damayanti pamit undur diri. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.